Trump versus dunia. China kena tarif tertinggi, tapi yang paling hancur malah Meksiko dan Vietnam. Pada tanggal 2 April 2025, Presiden AS Donald Trump mengumumkan tarif impor yang langsung membuatnya menjadi musuh utama seluruh dunia. China menjadi sasaran utama dengan tarif mencapai 54% tertinggi sebagai sang juara di antara semua negara. Tapi Indonesia juga tidak luput. Indonesia juga terkena dampak serius dengan tarif sebesar 32% yang dikenakan pada produk ekspor ke AS. Berikut adalah beberapa kemungkinan dampak mengerikan bagi Indonesia, seperti ekspor terpuruk. Tarif tinggi membuat produk Indonesia kalah bersaing di pasar AS, menyebabkan penurunan drastis dalam ekspor, atau PHK massal. Industri yang bergantung pada ekspor ke AS, seperti tekstil dan elektronik, terancam bangkrut, memicu gelombang pemutusan hubungan kerja. Dampak mengerikan setelah Lebaran. Dan paling parahnya lagi, investasi asing kabur. Ketidakpastian ekonomi akibat tarif ini membuat investor asing enggan menanamkan modalnya di Indonesia. Pertanyaan besar, apakah pemerintah Indonesia siap menghadapi badai ekonomi ini? Atau bagaimana solusi kita mengatasi badai tarif Trump yang tampaknya benar-benar ingin mematikan ekspor Indonesia ini? Trump secara resmi memulai perang tarif gila-gilaan. Dengan China dikenakan tarif hingga 54%, tertinggi di dunia. Bagaimana dampaknya terhadap ekonomi China? Apakah perdagangan luar negeri akan tertekan? Trump main kasar. Perang tarif brutal, seluruh dunia kena getahnya. Siapa yang paling terdampak dalam perang tarif ini? Jawabannya, negara yang paling tertekan bukan China, tetapi Meksiko, yang dikenakan tarif 25%. Kenapa ya? Walaupun tarif ini lebih rendah dibandingkan China, namun Meksiko justru mengalami pukulan paling berat karena dua alasan utama. Pertama, ketergantungan ekonomi yang sangat tinggi pada AS. Tahukah Anda, Meksiko ini telah melampaui China sebagai mitra dagang terbesar AS. 80% ekspor Meksiko bergantung pada AS, yang berarti mayoritas pabrik di Meksiko beroperasi untuk memenuhi permintaan AS. Jika kehilangan pesanan dari AS, banyak pabrik di Meksiko akan gulung tikar. Konsep reshoring manufaktur AS berarti membawa pabrik-pabrik di Meksiko kembali ke dalam negeri AS. Perusahaan seperti Tesla, Nvidia, Intel, Volt, dan GM memiliki pabrik di Meksiko. Jika pabrik-pabrik ini dipaksa kembali, ekonomi Meksiko bisa kolaps. Kedua, lemahnya fondasi industri Meksiko. Meksiko bukanlah negara manufaktur yang mandiri, tetapi hanya pusat perakitan. Meksiko harus mengandalkan semua komponen dari China, merakitnya, lalu mengekspornya ke AS. Ini adalah bagian dari strategi nearshoring Biden, yang mencoba mengurangi ketergantungan pada China, dengan memindahkan pabrik ke Meksiko. Trump kini ingin menggantinya dengan Made in USA, sehingga pabrik yang ada di Meksiko harus dipindahkan ke AS. Meksiko juga sangat bergantung pada investasi asing. Jika investor menarik diri, industrinya akan mengalami deindustrialisasi. Meksiko berada di posisi tawar-menawar yang sangat lemah dalam rantai pasokan global. Jika AS menaikkan tarif, Meksiko harus menurunkan harga produknya agar tetap kompetitif. Jika tidak, mereka akan kehilangan pesanan sama sekali. Kanada, boneka sekutu paling setia AS, korban kedua paling parah seluruh dunia. Contohnya, 90% ekspor energi Kanada dikirim ke AS. Perlu diketahui, AS telah banyak menjarah minyak dari Tintin, sehingga tidak kekurangan minyak dan dapat dengan mudah menggantikan minyak Kanada dengan produksi domestiknya sendiri. Meski Kanada bisa mencoba mengekspor lebih banyak energi ke Eropa, pasar AS tetap yang paling dekat dan menguntungkan.
Singkatnya, Kanada dan Meksiko memiliki kelemahan geografis terbesar. Terlalu dekat dengan AS, tetapi terlalu jauh dari surga China sebagai negara pengimpor terbesar dunia. Korban terparah berikutnya adalah Vietnam. Trump juga menargetkan ASEAN dengan tarif sebagai berikut. Vietnam 46%, Thailand 36%, Indonesia 32%, dan Kamboja 49%. Dampak terbesar dirasakan oleh Vietnam karena volume perdagangan AS Vietnam pada tahun 2024 mencapai 120 miliar dolar dengan surplus dagang 100 miliar dolar. Artinya, Vietnam hampir tidak membeli produk AS dan hanya mengekspor ke sana dalam jumlah besar. Sepertiga dari PDB Vietnam bergantung pada perdagangan dengan AS. Setelah tarif ini diumumkan, Vietnam segera bertekuk lutut, memotong tarif untuk produk AS, seperti gas alam dan etanol. Seperti halnya Meksiko, Vietnam juga sangat bergantung pada rantai pasokan China AS. Vietnam berada di posisi lebih rendah dibandingkan Meksiko dalam rantai pasokan global. Jika Meksiko menangani chip dan manufaktur otomotif, Vietnam hanya memproduksi sepatu untuk Adidas dan Nike, serta merakit ponsel untuk Samsung dan Apple. Vietnam hampir tidak memiliki kartu untuk melawan AS, sehingga hanya bisa tunduk dan minta ampun pada tekanan tarif. Selanjutnya, India, sedikit lebih baik dari Vietnam, tetapi masih rentan, karena India telah mengambil banyak sektor manufaktur dari China. India memiliki akses ke pasar Eropa, Australia, Kanada, dan Rusia. Contohnya ponsel Xiaomi, yang dijual di Rusia sebagian besar diproduksi di India. India juga memiliki sektor ekspor yang sangat unik dan tidak ada lawannya di dunia, yaitu skema India, alias industri penipuan digital dalam bahasa Inggris, atau call center palsu yang beroperasi dari India, yang meraup puluhan miliar dolar dari negara-negara barat seperti AS, Australia, Kanada, maupun Inggris setiap tahun tanpa pajak. Ciri-ciri umum industri penipuan India seperti pura-pura jadi petugas resmi, menyamar sebagai petugas pajak, Microsoft Support, FBI, Amazon, atau bank besar AS lainnya. Mereka sengaja membuat korban panik, mengaku ada tagihan palsu, virus di komputer, atau kasus hukum yang harus diselesaikan segera. Para scammer India ini minta dibayar dengan cara aneh seperti bayar lewat gift card, transfer Western Union, atau kripto, tanda klasik scam. Banyak scammer ini berlokasi di kota-kota besar India seperti Delhi, Gurugram, Noida, dan Kolkata. Korban berikutnya, China, yang menghadapi dampak perang tarif sangat kecil. Dibandingkan dengan negara lain, China hampir tidak terdampak karena ekonomi China tidak lagi bergantung pada AS. Perdagangan dengan AS kini hanya menyumbang 3% dari PDB China. Karena China telah berhasil mendiversifikasi pasar ekspor dengan mitra utama seperti ASEAN, Amerika Latin, Rusia, Timur Tengah, dan Eropa. Bahkan negara-negara seperti India, Vietnam, Korea Selatan, dan Jepang juga mulai beralih ke China akibat perang dagang ini. China memimpin dalam berbagai sektor teknologi tinggi dan manufaktur. Sebagai contoh, Huawei 5G tetap menjadi nomor 1 dunia, meskipun telah lama diblokir oleh AS. Industri otomotif China alias mobil listrik kini mengalahkan Jepang sebagai eksportir mobil terbesar di dunia. Atau DJI mendominasi lebih dari 70% pangsa pasar global, meskipun AS telah memblokirnya lebih dari 10 tahun. Atau ekspor chip China mencapai lebih dari 1 triliun dolar, menunjukkan ketahanan industri semikonduktornya. Di samping itu, China juga memimpin dalam industri luar angkasa, kereta cepat, dan bahkan mendominasi sektor AI dengan platform seperti DeepSeek atau AI Menace yang berhasil menggulingkan dominasi AI AS dan membuat semua saham teknologi AS anjlok. Kesimpulannya, Trump ingin mematikan perkembangan China, namun justru semakin membuat AS terisolasikan dari dunia.
Secara militer, AS telah tidak dapat menakuti China. Jadi, Trump percaya bahwa perang tarif akan mengekang China. Tetapi kenyataannya justru China semakin kuat dengan pasar alternatif dan dominasi teknologi tinggi. Negara-negara lain seperti Meksiko, Kanada, dan Vietnam menjadi korban utama. Alih-alih melemahkan China, Trump justru mendorong lebih banyak negara untuk merapat dan bekerja sama dengan China. Tidak ada negara yang bisa mencapai kemakmuran dan kemajuan dengan menambah tarif seperti Trump. Perang tarif hanya menciptakan kerugian dan ketegangan dunia, bukan keuntungan. Sejarah telah membuktikan barang siapa yang memiliki keterbukaan, dialah pemenang. Barang siapa yang menutup diri, dialah yang akan runtuh. Perang dagang ini mungkin akan menjadi lonceng kematian bagi dominasi AS, bukan China. Like, share, dan subscribe kalau kalian mau update terbaru soal perang dagang ini ya.